Saat kamu sedang terjerat pinjaman online, saya cuma bilang tolong jangan lakukan hal-hal seperti ini. Baik kamu terjerat di pinjaman legal atau ilegal, jangan deh, fatal banget. Apapun kalau kalian sedang gagal bayar, saya cuma bilang kuatin mental dan hadapi. Jadi begini teman-teman ya, aplikasi pinjaman online mungkin sudah membuat kalian pusing ya, yang mungkin hari ini sedang galau berat atau gelisah, karena harus dihadapi dengan permasalahan gagal bayar. Dari masalah teror desa yang mengintimidasi, akhirnya kalian panik dan bingung. Untuk sebagian orang mungkin saya maklumi ya, mungkin karena panik, gak terbiasa dengan kondisi seperti ini. Padahal kalau kalian sadar ya, gagal bayar dan kalian diteror ini adalah sebab akibat atau resiko kita yang harus kita hadapi. Saya mau mengajak kalian ya agar tetap tenang terlebih dahulu dan tidak melakukan tindakan-tindakan negatif. Pada dasarnya juga saya paham ya, mengerti ya teman-teman ya. Mungkin awalnya kalian bisa mengukur kemampuan keuangan kalian juga tidak sengaja untuk tidak gagal bayar, akhirnya berujung pada gagal bayar. Oke, apa saja sih yang nggak boleh dilakukan ketika kita sedang belum mampu untuk melunasi hutang-hutang kita di pinjaman online? Yang pertama, saya mungkin jelasin ya, yang nggak boleh dilakukan itu jangan pernah gali lubang tutup lubang. Hutang pinjol ini nggak akan pernah selesai dengan gali lubang tutup lubang. Walaupun kalian bisa mendapatkan pinjaman lebih besar dari bank buat nutupin pinjol, itu gak bakal selesai. Buka lubang baru berarti membuka bencana baru. Karena sedikit sekali ya orang yang bisa lolos dari gali lubang tutup lubang untuk menutupi hutangnya, ya gak? Walaupun ada rayuan ya dari pihak DC pinjol untuk bilang cari dana talangan dulu kak, please lah gitu. Itu gak boleh lah. Itu hanya jebakan dari pinjol. Itu jebakan awal. Mendingan kalian gagal bayar dan hadapi aja. Yang kedua, jangan tergiur dengan jasa joki pinjol. Pokoknya jangan pernah tergiur. Banyak orang yang tergiur karena gelap mata dan pada akhirnya dia panik, terus malah pakai jasa joki pinjol. Terus yang bilang katanya bisa menghapus data pinjol ya, gitu agar terhindar dari pinjol. Terus katanya bisa bayar sebegini buat nanti dapat dana yang lebih besar lagi. Mau bilang katanya video di akhir, amanah lah, itu jangan ya. Mau gimana pun itu masalahnya harus kita hadapi. Jangan hindar, jangan kabur lah itu. Percaya dari teror desa itu cuma 3-4 bulan. Setelah itu reda. Terus yang ketiga, kalian harus terima kenyataan bahwa kalian sedang gagal bayar. Nah, harus berpikir jernih ya, santai dan jangan panik. Sadar bahwa musibah ini kalian bisa hadapi. Jangan berpikir negatif atau berusaha menghindar. Kalian saya cuma pikir bertahan lah. Paling cuma beberapa bulan aja. Kalian akan merasa derasnya sama teror ini. Apapun teror dari apapun itu, terima bentuknya, konsekuensinya terima aja. Apalagi ada penyebaran data di aplikasi ilegal yang kalian mungkin pinjol di ilegal. Mau gimana lagi? Semua itu kan terjadi bukan kehendak kita ya. Kalau kita nggak tahu ya kalau APK ilegal itu parah penyebaran datanya. Intinya tinggal jernihin pikiran kita, kuatin mental kita, dan PR kita tinggal bilang ke kondar kita gitu. Kita bilang kondisikan kondar kita, diajak ngobrol dan bilang minta maaf kalau misalnya ada sebaran data. Yang keempat, berusaha jujur, terbuka dengan orang-orang terdekat, terutama itu keluarga. Nah, nggak bisa dipungkiri lagi ya, keluarga adalah tempat yang tepat di mana kita sedang ada masalah. Kita terbuka dengan keluarga, suami, istri, ayah, ibu, adik, kakak gitu. Nah setelah itu teman, rekan kerja, dan atasan. Karena saat mereka tahu dengan sendirinya, biasanya dari kita itu akan malu. Mending ngomong dari awal kondisinya biar bisa dibicarakan baik-baik. Syukur kalau ada saudara yang bisa bantu ya nggak? Gitu kan. Kalau nggak bisa bantu minimal kita bisa menjelaskan lah kondisi kita. Terus akhirnya ada dukungan moral. Jangan sampai orang-orang yang nggak paham dengan kondisi kita akhirnya malah membantu untuk menjadi DC atau membantu kerjaan DC atau teradu domba dengan olah-olah DC. Nah, jadi lebih baik jujur, itu kan lebih plong dan percaya ya untuk bangkit dari keterpurukan ini. Insya Allah ya mereka akan paham nih dan ngerti dengan kondisi kita. Walaupun ada orang yang julid ataupun gimana, itu abaikan aja. Minimal dengan hikmah ini kita itu bisa menseleksi teman-teman kita atau saudara-saudara kita, mana yang benar-benar saudara, mana yang benar-benar teman. Oke teman-teman, jadi itu ya penjelasannya. Ada beberapa hal fatal yang gak boleh kalian lakukan.
Yang pertama itu jangan pernah gali lubang tutup lubang. Kedua, jangan tergiur. Terus ada 2 hal juga yang kalian lakukan saat gagal bayar. Yang pertama itu terima kenyataan. Terus kalau kalian sedang gagal bayar, terus kedua juga berusaha terbuka dan jujur sama orang-orang terdekat. Ya oke, itu saja teman-teman video penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.